rumah dan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tani di acara Bincang-Bincang Seru. Dalam perbincangan kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan Pancasila untuk generasinya milenial. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir ada narasumber kita dan ada bintang tamu kita ya, yang beda-beda tempat beliau mengajar ya. Nanti kita akan perkenalkan satu persatu ya sebelum kita menuju ke materi. Terima kasih nih Bapak Ibu sudah hadir dalam acara Bincang-Bincang Seru. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, narasumber kita silakan Ibu Sinta diperkenalkan dirinya. Oke, saya Sinta Sari dari SMP Negeri 283 Jakarta. Oke, selanjutnya. Baik, saya Agus Haryanto dari SMP Negeri 32 Jakarta Barat. Oke, selanjutnya. Saya Erni Sulistia dari SMP 228 Kemayoran Jakarta Pusat. Ya, beliau-beliau ini ya sudah namanya di dunia pendidikan sudah lama ya. Jadi udah mengajarnya sudah lama, pengalamannya banyak. Makanya kita hari ini mengadakan bincang-bincang seru ya. Selain mengupas tentang pendidikan Pancasila di generasi milenial, kita juga akan membahas mengenai kurikulum terbaru yang akan diterapkan pada tahun pelajaran ini. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah mulai menerapkan di sekolah masing-masing? Memang saya sudah setahun ini menjalankan kurikulum merdeka ini. Begitu. Kalau di tempat Pak Agus bagaimana Pak? Insya Allah tahun ini baru mau mulai tahun 2022-2023. Oke, kalau di tempatnya Ibu Erni bagaimana Bu? Sama, baru nanti tahun ajaran baru ini kita akan laksanakan kurikulum. Oh, sobat-sobat sekalian ya, dan Bapak Ibu pemirsa di rumah dan dimanapun berada ya, selain membahas mengenai apa sih pendidikan Pancasila untuk generasi milenial, ya kita nanti akan mengupas juga tentang kurikulum merdeka. Ini narasumber kita sudah siap nih untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya sebagai host. Itu pertama kali kita ingin membicarakan apa sih pendidikan Pancasila itu menurut Bu sendiri bagaimana Bu? Pancasila itu artinya udah dari diajarkan udah mulai mungkin dari lingkungan orang tua ya, dari lingkungan keluarga maksudnya, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan di bangku kuliah. Cuma mungkin banyak yang tidak menyadari kalau sebenarnya mereka sudah melakukan pengamalan Pancasila. Kalau menurut Pak Agus bagaimana Pak pandangan Pak Agus mengenai pendidikan Pancasila? Apa sih itu pendidikan Pancasila Pak? Jadi Pancasila kan sebetulnya ditemukan itu oleh founding father ya. Jadi itu dulu diambil sebenarnya dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dan itu perlu diajarkan kepada generasi kita, terutama generasi milenial ini yang mungkin kurang paham tentang Pancasila. Apalagi setelah reformasi itu dihilangkannya BP7. Dulu ada BP7 kan, kemudian ada P4. Nah, sekarang kan tidak ada P4, jadi mungkin agak dikenalkan kembali. Karena itu kan pelajaran tentang nilai-nilai luhur bangsa yang harus diajarkan. Bukan hanya diajarkan secara teori, tapi juga penerapannya, pengamalannya, biar mereka tahu. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Pak Agus. Kalau Bu Erni bagaimana pendapatnya Bu? Ya, dari Pancasilanya itu sendiri merupakan dasar negara, berdirinya negara kita. Ketika Pancasila itu tidak ada, maka negara ini juga tidak akan ada. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial haruslah tahu dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila guna mempertahankan NKRI seperti ini. Oke, bagus sekali ya jawaban dari narasumber kita, bintang tamu kita ya mengenai apa sih itu pendidikan Pancasila. Jadi sebelum misalnya diterapkan di luar, itu diterapkan di dalam keluarga terlebih dahulu ya. Misalnya lingkup yang lebih kecil, habis itu lingkup masyarakat, terus juga pendidikan pula ya yang sekarang ini mungkin udah mulai luntur ya Bapak Ibu ya. Akibat mungkin ada dari luar nih, info-info dari luar atau tontonan dari luar atau dari internet yang mungkin membuat luntur ya. Jadi generasi milenial tersebut. Oke, kita lanjut lagi ya pemirsa di rumah dan dimanapun berada, yaitu untuk pertanyaan yang selanjutnya. Tadi kita sudah bahas mengenai apa sih itu pendidikan Pancasila. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah apa sih itu generasi milenial, yang mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber terlebih dahulu. Silakan Ibu. Oke, jadi generasi milenial itu ada generasi Y, ada generasi Z. Generasi Y itu adalah yang mulai dari tahun 80-an. Sementara yang
generasi itu yang 2000-an gitu ya. Di sini maksudnya milenial adalah yang hidupnya itu sudah banyak informasi, terutama dari informasi komputer by internet. Artinya kehidupan mereka itu udah banyak masukan sekali informasi dari internet. Artinya mereka tuh melek teknologi lah gitu ya. Jadi menganggap komputer itu adalah bagian dari hidup mereka. Jadi selalu mereka mengaitkan semua tentang kehidupan itu dengan menggunakan teknologi. Oke, jadi generasi milenial termasuk kita masih generasi milenial nih, Bu? Termasuk. Oh, termasuk kita generasi apa nih? Kita generasi Y. Oh, kita Y. Y itu apa ya? Yankee ya? Yellow. Yo, yellow gitu ya. Generasi kuning. Nah, kita termasuk masih milenial nih, sobat-sobat di rumah ya. Jadi milenial itu bukan generasi Z aja. Jadi mulai dari Y sampai dengan sekarang ini. Oke, lanjut dengan Pak Agus. Bagaimana pendapat Pak Agus mengenai generasi milenial, Pak? Kalau saya ini generasi X ya. Oh, gitu. Sebelum Y ya, sebelum Y. Iya, 70-an berarti Oh, sebelum iya. 80 ya, berarti sebelum milenial. Berarti angkatan pertamanya milenial ya Pak ya? Apa perbatasan Oh, apa perbatasan. menjelang milenial ya. Menjelang milenial. Oke, oke. Jadi kalau menurut saya sih ya mungkin betul seperti yang disampaikan oleh narasumber bahwa milenial itu adalah generasi yang memang melek teknologi, atau kalau sekarang ini dikenal dengan generasi zaman 4.0 dan sekarang sudah zaman 5.0. Berarti hampir semua kehidupan itu pasti berhubungan dengan teknologi, dengan informasi yang semakin cepat ya, dunia internet. Karena itulah dengan teknologi itu tentu saja generasi ini akan lebih cepat mencari informasi ya, mendapatkan informasi apapun dia akan lebih mudah dan lebih cepat. Bahkan mungkin yang generasi kita ini kalah ya, kalah untuk dengan mereka. Tapi ada satu hal yang harus digarisbawahi, kadang generasi internet dalam pencarian informasi itu kadang kan tidak disaring. Betul. Hampir semuanya pokoknya masuk, mau yang buruk mau yang baik tuh semuanya masuk. Nah ini yang harus kita awasi nanti di generasi milenial dalam mencari informasi dan memanfaatkan teknologi itu. Jangan sampai nanti mereka kemudian malah mengambil hal-hal yang berpengaruh ya? negatif Oh, betul, gitu. betul. Jadi itu mungkin yang harus kita saring dari generasi milenial seperti itu mungkin. Oke, bagus sekali Pak Agus. Lanjut ke Bu Erni ya, mungkin bisa menyimpulkan dari pendapatnya narasumber Bu Sinta dan dari Pak Agus, Bu, silakan. Jadi generasi milenial itu adalah generasi di mana belajarnya itu melalui media digital. Bahwa generasi milenial adalah generasi yang belajarnya melalui teknologi ataupun layar-layar digital yang membuat mereka tertarik untuk meniru atau mempelajari yang mereka senangi. Tuh, sehingga dari anak mulai usia dini sampai dengan usia dewasa yang generasi milenial ini tidak lepas dari yang namanya teknologi maupun layar-layar digital yang mereka tertarik untuk mencontohnya seperti itu. Jadi iya, gadgetnya gadget. Jadi saya sampai takjub melihatnya, oh ternyata memang benar generasi milenial itu belajarnya dari media-media digital gitu. Sampai belajar nulis pun itu mereka belajarnya dari media digital gitu. Jadi kalau mereka nggak suka dengan yang mereka lihat, mereka akan skip, melewati, Ganti lagi. Mereka akan cari yang mereka senangi dan mereka akan meniru. Betul kata Pak Agus, jangan sampai hal-hal yang negatif yang ditiru oleh mereka, hal-hal positif yang tidak ditiru oleh mereka karena ketidaktahuan mereka mana yang baik dan buruk, karena berdasarkan ketertarikan sesaat saja. Tugas kita lah para pendidik dan orang tua mengarahkan anak-anak generasi muda mana yang baik atau ditiru, mana yang tidak untuk ditiru. Bagus sekali nih dari kesimpulan dari Bu Erni ya. Kita akan tanya nih sebagai pendidik nih, kan di sini narasumber kita juga pendidik, bintang tamu kita juga. Apa sih pendapat mereka atau pendapat bintang tamu dan narasumber mengenai apa yang harus dilakukan sebagai pendidik? Silakan Ibu. Oke, sebagai pendidik di era milenial ya, yang pertama ya karena memang ini sedang eranya seperti ini dan kita juga harus mendidik anak sesuai zamannya gitu ya. Yang pertama kali ya kita harus melibatkan anak-anak dalam gaya belajar kita tuh harus juga mengikuti maunya anak, bukannya dalam artian mengikuti semuanya, tidak, artinya mengikuti gaya anak supaya kita juga pun kekinian gitu kan. Kemudian kita juga harus bisa interaktif dan yang pastinya dalam pembelajaran harus menggunakan teknologi, itu penting. Tapi ya itu tadi dalam generasi milenial karena ya apalagi di SMP ya yang sudah menggunakan teknologi tanpa adanya filter, artinya mereka belum bisa bijaksana dalam menggunakan media digital terutama dalam teknologi. Maka yang perlu dan sangat diperhatikan terutama pendidik kepada
anak-anak adalah pertama memberikan filter bagaimana caranya kita bijaksana dalam menggunakan teknologi digital. Kemudian yang kedua adalah memberikan contoh yang nyata, yang real, bukan hanya ada contoh video, tapi kita pun memberikan contoh bagaimana menjadi seorang Pancasila, artinya orang yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Jadi yang paling sangat bisa masuk ke anak adalah yaitu dengan memberikan contoh yang real, panutan terutama ya, yang baik-baik kepada anak-anak. Itu yang contoh paling bisa masukkan ke anak-anak milenial. Selain pemahaman secara bijaksana menggunakan teknologi. Memberikan contoh teladan lah gitu kepada anak-anak. Jadi harus real ya Bu ya. Jadi jangan video aja yang Video ditampilkan. aja, Jadi nggak sesuai. anak itu bukti nyatanya mana nih gitu kan. Tuh pemirsa ya. Jadi pendidik itu mungkin tidak mudah ya Bu ya. Iya. Bukannya kita merasa sulit, tapi kita juga harus update ya. Selain update teknologi, juga kita update dalam pembelajaran biar anak-anak tidak bosan ya Bu. Jadi kita harus interaktif, kita harus kreatif ya Bu, terus berinovasi juga. Oke, bagaimana dengan pendapat Pak Agus? Ya mungkin benar ya yang disampaikan oleh narasumber menurut Bu Sinta. Misalnya sedikit menambahkan saja bahwa sebagai guru itu memang tugasnya memang berat ya. Apalagi di generasi milenial sekarang kita guru-guru yang terutama guru-guru generasi tua kita jadi harus berlari berlari mengikuti kemauan siswa peserta didik kan yang tentu saja sudah melek teknologi, sementara guru-guru tuanya ketinggalan teknologi. Jadi mau tidak mau kita juga harus belajar. Jadi itu guru harus mau belajar. Kalau kita nggak mau belajar ya nggak usah ngajar. Jadi kita harus belajar. Kalau kita nggak belajar nanti kita ketinggalan. Karena informasi demikian cepat kan sekarang dari dunia teknologi itu informasi ya. Jadi kita harus belajar, kemudian kita harus menyampaikan itu sesuai dengan ilmu kita. Ini kata dunia mereka tentu saja dengan teknologi ya, teknologi pembelajaran yang sekarang ini sudah berkembang, dan yang tidak lupa itu ya itu tadi contoh, memang contoh seperti pasal pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Dewantoro kan, ngaso sung tulodo, artinya kita di depan kita memberi contoh ya. Jadi walaupun kita ketinggalan dalam teknologi, tapi kita tidak boleh ketinggalan ide ya, ketinggalan karya dari anak-anak. Kita harus lebih maju ke depan, terutama dalam contoh-contoh yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau menurut Bu Erni bagaimana nih Bu? Untuk pendidikan Pancasila sendiri, terutama untuk anak-anak remaja nih ya, usia SMP, kebetulan juga kami dari tingkat SMP mengajarnya, anak-anak kan sudah mulai kritis dengan banyaknya teknologi yang mereka miliki dan mereka lihat ya. Kalau di dalam kelas sendiri, di dalam pembelajaran, kalau saya menerapkannya lebih kepada kita mengangkat dulu hal-hal yang terjadi aktualis atau terjadi kekinian di masyarakat. Ada info apa di masyarakat, ada kasus apa terkait dengan kehidupan bermasyarakat, kita tampilkan, kita angkat isu itu, kemudian kita diskusikan. Mereka kan generasi milenial ini seneng nih untuk bercerita, berpendapat gitu ya, kritis-kritis juga gitu ya. Jadi kita bangun mereka untuk memberikan pendapat mereka, kemudian setelah itu kita akan membahasnya, barulah kita masukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam permasalahan yang tadi kita angkat. Misalnya tadi contohnya tentang masalah ateisme. Nah, kita bisa angkat ke Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tidak mengakui adanya kelompok atau golongan yang ateis atau yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita olah seperti itu. Kemudian berikutnya juga sama. Jadi kalau untuk generasi milenial sekarang kayaknya lebih senang untuk berdiskusi ya, interaktif, tadi betul dikatakan oleh narasumber kita Bu Sinta, interaktif gitu ya, berdiskusi, mereka mengungkapkan pendapat mereka, perkataan mereka, dan pendapat yang mereka sampaikan jangan di-cut di tengah jalan. Ketika mereka berpendapat, kita dengarkan dengan baik gitu, sampai selesai baru kita beri umpan balik atau arahan seperti itu, sehingga mereka akan merasa oh aku dihargai. Itu merupakan contoh kecil dan nantinya mereka bisa praktekkan ketika sudah di luar kelas ataupun dengan teman-temannya. Ketika ada temannya yang berpendapat, mereka juga mendengarkan dengan baik. Itu contoh kecil pembelajaran di kelas. Banyak hal-hal lain atau contoh-contoh lain yang bisa pendidik kita, para guru, bisa memberikan contoh kepada anak-anak sehingga nilai-nilai Pancasila itu sendiri bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus banget nih. Iya, membahas tentang
Pancasila, tentang pendidikan, tentang generasi milenial itu panjang sebenarnya ya. Cuman berhubung waktunya memang terbatas ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih nih sudah hadir di acara bincang-bincang serunya. Semoga tidak kapok ya. Diundang lagi. Siap-siap. Mungkin di lain kesempatan dengan topik yang berbeda ya. Bapak di rumah. Pendidikan Pancasila itu perlu diterapkan ya, mulai dari tadi sudah dijelaskan dari lingkungan terkecil, keluarga ya, terus masyarakat, lingkungan sekolah ya, dan lebih luas lagi. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa tetap menerapkan kelima sila tersebut ya, jangan istilahnya cukup sampai di sini. Kita harus terus menerus ya mengembangkan apa sih itu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harus juga tetap tadi apa namanya Bu, tanggap atau apa mengenai teknologi, melek teknologi ya. Jadi jangan berhenti di sini, kita terus upgrade teknologi yang canggih ya. Oke, pemirsa di rumah dan sobat-sobat sekalian, kita akhiri saja perjumpaan kita kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya, karena lidah itu tidak bertulang ya, seperti itu peribahasanya. Dan apapun generasinya, Pancasila tetap di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.